Bab 451. Jeremy memeriksa waktu di jam tangannya. Ya. Lukas mengangkat Anya, berdiri dengan anggun, dan mengenakan jasnya. Kalau begitu, selesai. Kita bertiga akan membahas detail pertunangannya sambil makan siang. Baiklah, kata Jeremy. Corinne, garis bawah, yang masih bersembunyi di balik rak buku dan sedang hamil 2 bulan menyentuh perutnya tanpa sadar. Tatapannya dipenuhi dingin dan ironi. Jadi mereka akan membicarakan pertunangan Jeremy dan Anya, iya. Aku yakin orang tua mereka tidak akan keberatan mereka bersama karena mereka sudah punya anak bersama. Mungkin ini akan menjadi awal bagi mereka untuk melupakan perbedaan dan bersatu sebagai keluarga sejati, pikir Corinne. Lukas merangkul bahu Anya dan mereka bertiga berjalan menuju pintu ketika tiba-tiba Lukas berhenti dan berkata, Jeremy, bolehkah aku merepotkanmu untuk membawa Anya ke restoran dulu? Aku hanya ingat ada urusan mendesak yang harus kuurus. Aku akan meminta Edmund untuk memesan tempat di restoran. Kalian berdua pergi duluan dan mulai bekerja tanpa aku. Aku janji tidak akan lama dan akan segera ke sana setelah pekerjaanku selesai. Oke, kata Jeremy tanpa emosi. Dia tidak peduli sama sekali. Oke, Lukas, kita mulai dulu. Silakan datang ke restoran segera setelah kamu selesai bekerja, kata Anya dengan manis. Lukas tersenyum padanya. Kau punya dia. Corinne menghela napas lega saat mendengar Jeremy dan Anya keluar dari kantor. Fiuh, aku aman. Tiba-tiba, ia merasakan gelombang mual. Ia secara naluriah menutup mulutnya dengan tangan dan memaksa muntahannya kembali. Jangan bersuara, Corinne. Jangan bersuara, katanya. Diri, mual-mualnya di pagi hari makin parah akhir-akhir ini, yang ia kaitkan dengan stres dan kurang istirahat. Aduh. Tidak, aku tidak tahan lagi. Corinne mundur selangkah saat cairan empedu naik ke tenggorokannya, menyebabkan dia batuk tak terkendali. Batuk, batuk. Jeremy baru saja hendak keluar pintu ketika mendengar Corinne terbatuk. Matanya langsung mengecil dan tangannya membeku di udara. Ia lalu berbalik dan menatap tajam ke arah rak buku. Suara itu, kedengarannya seperti miliknya, pikirnya. Anya mendengar Corinne juga batuk. Ia pun berhenti berjalan dan berbalik. Lukas, siapa yang batuk tadi? Ada orang lain di kantormu? Tanyanya penasaran. Lukas mengalihkan pandangannya dari Anya. Ia mengamati rak buku dengan acuh tak acuh dan berbohong dengan wajah datar, aku tidak mendengar apa-apa. Kau pasti salah dengar, Anya. Tidak, aku yakin aku baru saja mendengarnya. Kedengarannya seperti batuk wanita. Lukas. Apa kau menyembunyikan wanita di sini? Oh, aku akan mencarinya. Ia tak sabar ingin membalas dendam pada Lukas yang baru saja mempermalukannya. Kali ini, Lukas yang akan tersipu malu. Ia hanya perlu mencari tahu di mana Lukas menyembunyikan wanita itu. Kerutan muncul di wajah Lukas ketika melihat Anya berjalan cepat menuju rak buku. Namun, ia memilih untuk tetap diam. Ia tidak bermaksud menyembunyikan Corinne dari Anya saat ini, hanya saja akan sulit baginya untuk menjelaskan apa yang dilakukan Corinne di balik rak buku jika Anya sampai tahu. Sekarang, itu tidak masalah. Lagi pula, tidak ada orang luar di sini. Sial, gerutu Corinne dalam hati ketika mendengar langkah kaki Anya mendekat. Tak ada tempat untuk bersembunyi lagi. Wajahnya pucat karena muntah-muntah dan ia mulai bernapas dengan cepat. Anya menjulurkan kepalanya ke balik rak buku dan senyum nakalnya langsung membeku di wajahnya. Ia tetap seperti itu selama semenit penuh, sementara mata rusa betinanya yang polos berubah dari terkejut menjadi kebencian. Apa yang dia lakukan di sini? Bab 452. Anya menatap Corinne dengan kebencian yang mendalam. Apa-apaan Corinne di kantor Lukas? Apa yang dia coba lakukan kali ini? Corinne tidak mundur darinya. Tatapan. Pada saat yang sama, mereka dapat mendengar suara langkah kaki yang mendekat ke arah mereka. Anya tahu Jeremy sedang berjalan untuk melihat apa yang terjadi dan dia tidak ingin dia melihatnya. Corinne. Setelah memikirkannya, ia tersenyum licik dan berkata keras-keras agar semua orang di ruangan itu mendengarnya. Oh Lukas, kenapa kau tidak bilang kalau kau punya kucing untuk kantor? Kucing itu tersedak ikan kering. Untung saja ia memuntahkan ikan keringnya sekarang. Kalau tidak,
Kucing itu pasti sudah masuk surga kucing. Lain kali kau harus lebih hati-hati. Kau seharusnya tidak memberi anak kucing camilan sekecil itu. Lukas menyipitkan mata. Ia langsung mengerti apa yang coba dilakukan wanita itu, jadi ia berkata dengan acuh tak acuh, kau benar. Ini pertama kalinya aku memelihara hewan peliharaan, jadi aku masih belum yakin bagaimana cara merawatnya. Aku akan lebih berhati-hati lain kali. Anya senang Lukas mengerti maksudnya. Ia menatap Corin dengan tatapan memperingatkan sebelum berbalik dan berjalan ke arah Jeremy untuk mencegahnya pergi ke rak buku. Jeremy, anak kucing itu masih kecil dan tampaknya sangat takut pada manusia, jadi sebaiknya kamu tidak mendekatinya dan membuatnya takut, katanya dengan ramah. Jeremy menatapnya, lalu ke rak buku dengan keraguan di matanya. Corin bisa merasakan Jeremy sedang melihat ke sana, jadi ia menarik napas dalam-dalam untuk meredakan rasa mual yang kembali bergelembung. Dia khawatir Jeremy akan bersikeras melihat ke balik rak buku, jadi dia membuka mulutnya untuk mengeong pelan agar cerita Anya tampak lebih dapat dipercaya. Meong-meong. Aku lapar sekali. Lukas, Jeremy, dan aku akan pergi ke restoran dulu. Ingat untuk bertemu kami di sana setelah kalian selesai bekerja, kata Anya. Ia lalu menarik lengan baju Jeremy. Jeremy, ayo pergi. Cahaya di kamar Jeremy meredup ketika mendengar suara mengeong. Ia mengalihkan pandangan dari rak buku dan berjalan keluar bersama Anya, meninggalkan Lukas sendirian di kantornya. Lukas berjalan perlahan ke kursinya dan duduk dengan malas. Kamu boleh keluar sekarang, kucing kecil, katanya tanpa sadar. Corin keluar dari balik rak buku, dia kembali ke ketenangannya sebelumnya. Lukas memiringkan kepalanya ke arahnya dan bertanya, mengapa kamu bersembunyi tadi? Aku sedang berusaha menghindari bertemu seseorang, jawab Corin ringan. Lukas menatapnya dengan serius. Kamu nggak mau ketemu Jeremy. Kenapa? Corin tidak ingin menjelaskan dirinya sendiri. Tidak ada alasan. Aku hanya tidak ingin bertemu dengannya. Tidak ada gunanya kau bertanya. Lagi pula, adikmu juga tidak ingin dia bertemu denganku. Lukas bersandar dengan nyaman di kursinya. Cara duduknya tampak seperti seorang raja yang memandang rendah para pelayannya, namun orang-orang tetap menganggapnya elegan dan keren. Nona Keru, saya yakin Anda bisa melihat bahwa Anya dan Jeremy sangat akrab, jadi saya harap Anda terus menggunakan otak Anda untuk menjauhinya. Bodoh sekali Anda mengganggu mereka lagi. Corin mengerutkan kening. Kapan aku pernah menjadi perantara mereka? Jeremy lah yang memaksaku menikah dengannya. Aku memang sedikit jatuh cinta padanya selama 3 bulan itu, tapi itu karena dia berbohong padaku. Dia bilang dia tidak punya perasaan apapun pada Anya dan dia hanya menganggapnya sebagai seseorang yang pernah menyelamatkan hidupnya sebelumnya. Aku tahu aku bodoh karena mempercayainya, tapi... Bab 453. Corin terlalu malas menjelaskan. Ia malah bertanya, jadi, kamu setuju Anya bertunangan dengan seseorang dari keluarga Holden? Raut pasrah terpancar di wajah Lukas, mempertimbangkan sikap keluargaku tentang hal ini. Aku sendiri tidak ingin melihat mereka menikah karena para tetuaku akan menghujaniku dengan ketidaksetujuan mereka. Tapi, adikku terlalu keras kepala untuk membiarkan Jeremy pergi. Rasanya ia akan mati jika tidak bersamanya, dan sebagai kakaknya, tugasku adalah melindunginya dan memastikan ia hidup bahagia selamanya dengan pria yang dicintainya. Aku tidak akan pernah memaafkan mereka yang ingin menyakitinya, jadi kuharap kau bisa mengerti apa maksudku, Nona Keru. Corin menatap Lukas dengan tenang. Tiba-tiba, ia tersenyum. Ya, aku mengerti maksudmu. Dia beruntung punya saudara sepertimu. Lukas tidak tahu apakah pujiannya tulus, tetapi ia tidak peduli. Ia menjalankan tugasnya dengan memperingatkan Anya agar jika ia tahu apa yang baik untuknya, ia akan menjauhi Jeremy. Ia tidak akan tinggal diam jika Anya kembali mengganggu Jeremy dan Anya. Kasih sayang yang ia miliki untuk Anya berlipat ganda karena cintanya untuk Luna tak lagi tersalurkan. Ia akan selamanya menyesal tidak mampu melindungi ibu dan Luna 15 tahun yang lalu. Karena itu, ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan melindungi Anya dengan segala cara. Dia terutama tidak menyukai Corin karena menyakiti Anya berulang kali. Setelah Corin keluar dari balik rak buku,
ia berdiri di tempat yang berbeda dari saat ia pertama kali masuk. Saat itu, ia berdiri di samping meja Lukas dan dari sudut itu, ia bisa melihat semua benda di atas meja. Ia tidak bermaksud mengintip barang-barang orang lain, tetapi saat matanya melirik ke arah meja, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Ada foto seorang perempuan bermata cerah dan tersenyum ramah menggendong seorang gadis kecil yang tampaknya berusia sekitar 3 atau 4 tahun, dan di sampingnya berdiri seorang anak laki-laki yang tampaknya berusia 10 tahun. Mereka bertiga tersenyum bahagia ke arah kamera. Wanita cantik itu tampak begitu familiar. Mungkinkah dia ibuku? Itu dia. Dia memiliki mata, hidung, dan bibir yang sama dengan wanita dalam ingatanku. Akhirnya ia bisa mengenali wajah ibunya. Tak ada lagi ingatan yang kabur dan mimpi yang samar. Jantung Corin tiba-tiba menegang dan matanya mulai berkaca-kaca. Lukas menyadari ada yang tidak beres dengan Corin. Ia menatapnya dengan cemas sebelum mengikuti tatapannya ke bingkai foto di mejanya. Ia lalu mengerutkan kening dan membalikkan bingkai foto itu, tidak ingin Corin terus menatapnya. Nona Keru, Anda boleh pergi sekarang. Edmund, silakan antar dia pergi. Ya, Tuan Lukas. Edmund masuk ke kantor dan melirik Corin. Ada sesuatu yang lebih penting daripada mengantar Corin pergi. Tuan Lukas, kami mengalami masalah dengan klien dari Abura. Lukas menatapnya dan bertanya, masalah apa? Klien tidak puas dengan hasil terjemahan yang kami berikan. Sepertinya penerjemahnya kurang mahir dalam bahasa tersebut dan melakukan banyak kesalahan dalam menerjemahkan hal-hal yang lebih teknis. Istilah sehingga klien menyuruh penerjemah untuk mengemasi barang-barangnya dan tidak pernah menunjukkan wajahnya di dekat mereka lagi. Edmund memutar otak mencari solusi. Kami sudah mencari pengganti di antara para penerjemah kami, tetapi mereka yang bisa langsung bertugas tidak memenuhi standar klien. Sementara mereka yang bisa melakukan apa yang diminta klien tidak berada di ibu kota baru, jadi mereka butuh waktu untuk sampai di sini. Situasinya semakin memburuk dan kliennya mulai ribut, mengatakan bahwa dia akan segera kembali ke negaranya jika tidak ada solusi yang ditemukan. Lukas mengerutkan kening. Dilihat dari raut kecemasan yang jarang terlihat di wajahnya, ini memang masalah yang sulit. Corin mengangkat sebelah alisnya dan berkata dengan ringan, kalau kamu masih belum bisa menemukan penerjemah, aku tidak keberatan mencobanya. Bab 454. Mendengar ini, Lukas dan Edmund menatapnya dari atas ke bawah secara bersamaan. Setelah 2 detik hening, Lukas menyipitkan matanya dan bertanya dengan curiga, kau kenal Aburian? Corin tersenyum. Sedikit. Edmund mendengus. Wah, wanita ini sampai berbohong habis-habisan demi mencapai tujuannya, pikirnya. Kesannya terhadap wanita itu langsung merosot dibandingkan saat ia mewawancarainya tadi. Nona Keru, Anda tahu pekerjaan ini mengharuskan Anda fasih berbahasa asing, kan? Mengucapkan salam atau selamat tinggal tidak dihitung, jadi jangan ikut campur saat saya sedang berbicara dengan Tuan Lukas. Resume Corin tidak menyebutkan bahwa ia menguasai bahasa asing, jadi wajar saja jika Edmund tidak percaya ketika Corin mengatakan ia sedikit menguasai bahasa Aburia. Kenapa dia tidak mencantumkannya di resume kalau ia menguasai bahasa Aburia? Corin tetap tenang. Saya mungkin belum selevel penutur asli, tapi saya cukup yakin bisa membantu klien. Edmund mendengus. Kali ini, ia memilih untuk tidak mengatakan apapun padanya dan malah berbalik menghadap Lukas. Tuan Lukas, apa yang harus kita lakukan? Lukas sudah berpaling dari Corin dan menatap layar komputer, bertanya-tanya apakah ada cara lain untuk segera menemukan penerjemah profesional berbahasa Aburia. Seperti Edmund, ia juga berpikir Corin hanya ingin menambah masalah bagi mereka. Corin tahu mereka tidak mempercayainya, jadi ia maju beberapa langkah dan berkata, Tuan Lukas, masalah yang dihadapi perusahaan Anda saat ini adalah Anda akan kehilangan klien ini jika tidak menemukan penerjemah bahasa Aburia yang tepat. Daripada hanya duduk di sini dan membuang-buang waktu, mengapa Anda tidak memberi saya kesempatan? Lukas meliriknya dengan dingin. Nona Keru, ini bukan permainan. Corin tersenyum. Apa aku terlihat bercanda? Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kalau aku berhasil mempertahankan bisnis klien ini untuk perusahaan, kau harus mempekerjakanku sebagai sekretaris eksekutifmu. Kalau aku gagal,
Aku janji tidak akan pernah muncul di sini lagi. Kau, Anya, dan Jeremy akan bebas dariku selamanya. Bagaimana menurutmu? Sejujurnya, ia tidak menyukai Lukas sama sekali. Sekalipun mereka memiliki DNA yang sama, ia tetap tidak bisa menyukai seseorang yang meremehkannya, bahkan terhadap orang-orang yang tidak berasal dari latar belakang yang sama. Namun setelah melihat foto ibunya di meja Lukas, Corinne menjadi lebih bertekad untuk tetap berada di Rivera Group karena hanya dengan dekat dengan Lukas dia bisa lebih dekat. Kebenaran tentang apa yang terjadi pada ibunya. Lukas menatapnya dalam diam selama lebih dari 10 detik. Tiba-tiba ia tersenyum dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Edmund, bawa dia ke klien." Edmund terkejut. "Apa, Tuan Lukas? Aku tidak. Kurasa itu ide bagus. Cewek ini sepertinya tidak kenal Aburian. Apa Tuan Lukas benar-benar akan mempertaruhkan bisnisnya seperti ini?" Pikir Edmund. Lukas tidak bercanda, dia sangat serius. Pikirannya adalah, hal terburuk apa yang mungkin terjadi. Perusahaannya tidak akan bangkrut hanya karena kehilangan bisnis ini. Lagi pula, mustahil menemukan penerjemah bahasa Aburia yang cocok dalam waktu sesingkat itu, dan sejujurnya, dia menganggap tawaran Corinne sangat menarik. Corinne berjanji padanya bahwa ia tidak akan pernah mengganggu Anya dan Jeremy lagi jika ia gagal mempertahankan klien tersebut. Dengan demikian, bisa dibilang ia membantu mengatasi salah satu hambatan terbesar dalam hubungan Anya. Ini adalah solusi yang saling menguntungkan baginya, jadi ia mungkin sebaiknya membiarkan Corinne mencoba. Lukas mengambil kopi hangat dari mejanya dan menyesapnya. "Edmund, kau tidak perlu membawa Nona Keru kembali jika dia gagal memuaskan klien. Perusahaan ini tidak akan pernah mempekerjakan seseorang yang cukup arogan untuk berpikir dia bisa menyelesaikan masalah hanya dengan keberaniannya saja." Bab 455. Ya, Tuan Lukas. Edmund tak punya pilihan selain menuruti perintah Lukas. Ia berbalik, melirik Corinne dengan jijik, lalu berkata dengan kesal, "Nona Keru, silakan ikuti saya." Corinne mengangguk, menguap malas, dan mengikutinya keluar kantor. Di hotel, klien Aburian menginap. 3 pria berpakaian eksotis sedang makan malam di restoran di lantai bawah hotel. Mereka berbicara dalam bahasa asing, dan nada serta ekspresi mereka sangat serius dan tidak senang, seolah-olah mereka sedang mengeluh tentang sesuatu yang membuat mereka marah. Tak jauh dari restoran, Edmund menyampaikan detail proyek itu kepada Corinne. "Ketiga pria di sana adalah kliennya. Apa kau butuh aku mengantarmu ke sana?" tanyanya dingin. Corinne melambaikan tangannya. "Tidak, aku bisa pergi sendiri." Edmund tidak keberatan karena ia memang tidak berniat mengajak Corinne ke sana. Ia tidak ingin menanggung malu jika Corinne melakukan sesuatu yang tak terduga dan mempermalukan dirinya sendiri. Dalam benaknya, dia sudah menyerah untuk menyelamatkan hubungan dengan klien Aburian karena dia tahu Lukas hanya menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan Corinne. Corinne segera membolak-balik informasi di tangannya untuk mendapatkan gambaran kasar tentang apa yang perlu ia lakukan. Lalu, tanpa ragu, ia melangkah ke tempat para klien Aburian duduk dan memperkenalkan diri kepada mereka. Karena Edmund tidak tahu sedikit pun tentang Aburian, dia duduk di meja tidak jauh dari tempat klien berada untuk memantau situasi. Awalnya, ketiga pria Aburia itu masih cemberut, mungkin karena kejadian dengan penerjemah yang tidak berguna itu. Namun, suasana hati mereka langsung berubah setelah Corinne mengatakan sesuatu kepada mereka dalam bahasa Aburia yang fasih. Edmund melihat ketiga pria Aburia itu tersenyum kepada Corinne dan dengan hangat mengundangnya untuk duduk dan makan siang bersama. Corinne dengan anggun duduk dan mereka berempat berbincang-bincang menyenangkan. Melihat ini hampir membuat rahang Edmund ternganga. Ia mengerjap tak percaya, bertanya-tanya apakah ia berhalusinasi. Setelah mengamati sejenak, ia menyimpulkan bahwa Corinne memang nyata, dan ini mengubah kesannya tentang Corinne menjadi lebih baik. Dia melakukannya ya, terhadap kebenaran tentang apa yang terjadi pada ibunya. Lukas menatapnya dalam diam selama lebih dari 10 detik. Tiba-tiba ia tersenyum dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Edmund, bawa dia ke klien." Edmund terkejut. "Apa, Tuan Lukas? Aku tidak. Kurasa itu ide bagus. Cewek ini sepertinya tidak kenal Aburian."
Apa Tuan Lukas benar-benar akan mempertaruhkan bisnisnya seperti ini? Pikir Edmund. Lukas tidak bercanda, dia sangat serius. Pikirannya adalah, hal terburuk apa yang mungkin terjadi. Perusahaan tidak akan bangkrut hanya karena kehilangan bisnis ini. Lagi pula, mustahil menemukan penerjemah bahasa Aburia yang cocok dalam waktu sesingkat itu, dan sejujurnya, dia merasa tawaran Corin sangat menarik. Corin berjanji padanya bahwa ia tidak akan pernah mengganggu Anya dan Jeremy lagi jika ia gagal mempertahankan klien tersebut. Dengan demikian, bisa dibilang ia membantu mengatasi salah satu hambatan terbesar dalam hubungan Anya. Ini adalah solusi yang saling menguntungkan baginya, jadi ia mungkin sebaiknya membiarkan Corin mencoba. Lukas mengambil kopi hangat dari mejanya dan menyesapnya. Edmund, kau tidak perlu membawa Nona Keru kembali jika dia gagal memuaskan klien. Perusahaan ini tidak akan pernah mempekerjakan seseorang yang cukup arogan untuk berpikir dia bisa menyelesaikan masalah hanya dengan keberaniannya saja. Edmund tak punya pilihan selain menuruti perintah Lukas. Ia berbalik, melirik Corin dengan jijik, lalu berkata dengan kesal, "Nona Keru, silakan ikuti saya." Corin mengangguk, menguap malas, dan mengikutinya keluar kantor. Di hotel, klien Aburian menginap. 3 pria berpakaian eksotis sedang makan malam di restoran di lantai bawah hotel. Mereka berbicara dalam bahasa asing, dan nada serta ekspresi mereka sangat serius dan tidak senang, seolah-olah mereka sedang mengeluh tentang sesuatu yang membuat mereka marah. Tak jauh dari restoran, Edmund menyampaikan detail proyek itu kepada Corin. Ketiga pria di sana adalah kliennya. "Apa kau butuh aku mengantarmu ke sana?" tanyanya dingin. Corin melambaikan tangannya. "Tidak, aku bisa pergi sendiri." Edmund tidak masalah dengan itu karena ia memang tidak berniat membawanya ke sana. Ia tidak ingin mengalami rasa malu yang tidak perlu jika Corin melakukan sesuatu yang tidak terduga yang akan mempermalukan dirinya sendiri. Dalam benaknya, dia sudah menyerah untuk menyelamatkan hubungan dengan klien Aburian karena dia tahu Lukas hanya menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan Corin. Kesempatan jackpot raksasa ada di depan mata. Corin dengan cepat membolak-balik informasi di tangannya untuk mendapatkan gambaran kasar tentang apa yang perlu ia lakukan. Lalu, tanpa ragu, ia melangkah ke tempat para klien Aburian duduk. Dan memperkenalkan dirinya kepada mereka. Karena Edmund tidak tahu sedikit pun tentang Aburian, dia duduk di meja tidak jauh dari tempat. Klien harus memantau situasi. Awalnya, ketiga pria Aburia itu masih cemberut, mungkin karena kejadian dengan penerjemah yang tidak berguna itu. Namun, suasana hati mereka berubah cepat setelah Corin mengatakan sesuatu kepada mereka. Mereka dalam bahasa Aburian yang fasih. Edmund melihat ketiga pria Aburia itu tersenyum kepada Corin dan dengan hangat mengundangnya untuk duduk dan makan siang bersama. Corin dengan anggun duduk dan mereka berempat berbincang-bincang menyenangkan. Melihat ini hampir membuat rahang Edmund ternganga. Ia mengerjap tak percaya, bertanya-tanya apakah ia berhalusinasi. Setelah mengamati sejenak, ia menyimpulkan bahwa Corin memang nyata, dan ini mengubah kesannya tentang Corin menjadi lebih baik. Dia melakukannya ya. Sementara itu, di restoran Prancis bernama Kairos Flower. Manajer restoran segera menyambut Lukas dengan antusias begitu ia berjalan anggun memasuki restoran. "Selamat datang, Tuan Lukas. Tuan Jeremy dan Nona Anya sudah menunggu Anda di meja VIP. Izinkan saya mengantar Anda ke meja mereka." Lukas mengangguk dan mengikuti manajer restoran ke meja VIP. Anya terus-menerus berbicara dengan Jeremy, tetapi berhenti ketika melihat Lukas berjalan menghampiri mereka. Ia tersenyum dan melambaikan tangan. "Akhirnya, kau di sini, Lukas." Pelayan itu dengan hormat menarik kursi untuknya dan dia duduk di sebelah Anya. Setelah memesan, Lukas mengembalikan menu kepada pelayan dan memberi isyarat kepadanya untuk memberi mereka privasi. Tanda hubung. Lukas menatap Jeremy yang duduk di hadapannya sambil memotong steaknya perlahan lalu berkata, "Maaf membuatmu menunggu, Jeremy." Bab 456. Jeremy berkata dengan tenang, "Tidak, makanannya baru saja disajikan belum lama ini." Lukas tersenyum. Semua orang mulai makan dan tidak melakukan apapun lagi. Suasana hati Anya sedang baik. Ia memotong sepotong foie gras di piringnya,
dengan penuh kasih sayang menyodorkannya ke mulut Jeremy, lalu berkata sambil tersenyum manis, "Jeremy, cepatlah coba foie gras di sini. Rasanya jauh lebih enak daripada yang kita makan di Kecaria. Teksturnya lembut dan lumer di mulut." "Tidak perlu, terima kasih. Ambil saja sendiri." Jeremy tidak menatapnya. Ia bahkan tidak mengedipkan mata. Ia hanya memasukkan potongan daging steak yang telah ia potong ke dalam mulutnya dengan acuh tak acuh, lalu mengunyahnya perlahan untuk menikmatinya dengan penuh konsentrasi. Setelah dia menolak makanan yang diberikannya, senyumannya menegang dan dia membeku di tempat. Ia merasa akan sangat canggung jika ia mengambil kembali foie gras itu dengan marah. Setelah berpikir sejenak, ia menggunakan pisaunya untuk dengan paksa dan hati-hati mengambil potongan foie gras dari garpunya. Kemudian, ia meletakkannya di tepi piring Jeremy sebelum berkata, "Coba saja. Percayalah, rasanya sangat enak." Jeremy bergumam menanggapi, tetapi ia tetap tidak menyentuh foie grasnya. Ia terus saja menyantap steaknya yang berlumuran darah. Melihat betapa sangat rendah hati saudara perempuannya demi cinta, Lukas sedikit tidak senang dan tatapannya menjadi gelap. Ia merasa kasihan melihat adiknya bersedih, tetapi ia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Anya memang menyukai pria yang tidak romantis di hadapan mereka ini. Menekan rasa sedihnya, Lukas menyelamatkan adiknya dari rasa malu dengan berkata lembut, "Apa enaknya foie gras itu? Biar aku coba." Baru kemudian raut malu Anya memudar, dan ia tersenyum manis lagi. Ia memotong sepotong foie gras baru dan meletakkannya di piring Lukas. "Ini, coba, Lukas. Lihat apakah rasanya enak." Lukas tersenyum. Ia mengambil peralatan makannya dan menghabiskan foie gras yang dibagikan adiknya. Sambil mengangguk, ia berkata, Enak sekali. Jeremy, kau yakin tidak akan mencobanya?" Nada suaranya terdengar sangat sopan, tetapi dia menekan Jeremy. Anya cukup baik hati untuk berbagi foie gras dengannya, jadi mengapa dia tidak bisa mencoba sedikit saja? Namun, Jeremy tetap tidak menyentuh sedikit foie gras di tepi mejanya, dan ia pun tidak menanggapinya. Ia langsung ke pokok permasalahan begitu membuka mulut. "Lukas, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Katakan saja terus terang." Melihat Jeremy tidak menghargai kebaikannya, Lukas mengerutkan kening tanpa disadari. Ia sedikit marah, tetapi ia tidak bisa mengatakan apapun di depan adiknya. Dia tidak menanggapi Jeremy, dan malah menoleh ke samping untuk melihat adiknya. "Anya, aku membeli kue keju kesukaanmu dalam perjalanan ke sini, tapi aku lupa membawanya tadi. Pergilah ke mobilku untuk mengambilnya sekarang dan cobalah bersama Jeremy." Sambil berkata demikian, dia menyerahkan kunci mobilnya. Anya orangnya pintar. Dia tahu kakaknya sengaja menyuruhnya pergi karena ingin bicara empat mata dengan Jeremy. Kakaknya adalah orang yang paling protektif terhadapnya di dunia ini. Ia lebih menyayanginya daripada orang tua mereka sejak kecil. Dulu, kakaknya pernah berdiskusi mendalam dengannya dan mengetahui bahwa ia tidak akan pernah menikah dengan siapapun selain Jeremy seumur hidupnya. Ia pun akhirnya berjanji tidak akan keberatan lagi dengan hubungannya dengan Jeremy. Saat itu, kakaknya ingin bicara dengan Jeremy. Dia pasti sedang memikirkan cara untuk membantunya menikah dengan Jeremy. Memikirkan hal itu, Anya dengan patuh menerima kunci mobil, lalu berkata, "Baiklah. Aku akan mengambilnya sekarang. Jeremy, ayo kita makan kue bersama saat aku pulang." Kue keju dari tempat itu benar-benar enak. Jeremy hanya bersenandung acuh tak acuh sebagai tanggapan. Wajahnya tampak tenang dan dingin. Bab 457. Anya meninggalkan tempat duduknya untuk mengambil kue. Lukas memperhatikan adiknya berjalan pergi sebelum dia menatap Jeremy, yang duduk di hadapannya, dan tatapannya menjadi berwibawa. "Jeremy, tidakkah kamu merasa kamu terlalu dingin terhadap Anya?" Jeremy menatapnya. "Apakah ini hari pertamamu mengenalku?" Lukas terdiam. Jeremy benar. Mereka saling kenal sejak kecil dan berada di lingkaran sosial yang sama. Jeremy memang selalu bersikap acuh tak acuh saat tumbuh dewasa. Dia tidak pernah terlalu ramah kepada siapapun. Namun, membayangkan adiknya, yang ia sayangi sejak kecil,
akan menikah dengan pria yang sama sekali tidak tahu cara merawat seorang gadis di masa depan. Lukas hanya bisa menghela napas. Ia tidak tahu apa yang Anya lihat dalam dirinya. Lukas tidak lagi menyalahkan Jeremy atas sikapnya terhadap Anya sebelumnya. Ia mulai serius menanganinya. Jeremy, aku sudah tahu kalau kamu dan Anya mengadopsi anak di luar negeri tanpa sepengetahuan kedua orang tuamu. Jeremy berhenti memotong steaknya sebentar, lalu melanjutkan. Lukas melanjutkan, Anya berangkat pagi-pagi dan pulang larut baru-baru ini karena dia sedang mengurus anak itu. Benarkah? Ekspresi Jeremy tetap sama. Setelah perlahan menelan steak di mulutnya, ia berkata, maafkan aku karena melakukan ini tanpa izin keluarga Rivera. Lukas menatapnya tajam dan mencibir, Jeremy, aku di sini untuk bicara denganmu hari ini, bukan untuk mengkritikmu. Karena anak itu sudah diadopsi, kami akan memperlakukannya seperti anak Anya dan membesarkannya dengan baik. Tapi, sudah waktunya kau menjelaskan hubunganmu dengan adikku. Dia tidak bisa terus-terusan berada dalam hubungan yang samar denganmu. Mendengar itu, Jeremy mendongak dan mengangkat sebelah alisnya. Lukas, sepertinya kamu salah paham. Tidak ada yang mencurigakan antara aku dan adikmu. Lukas mengerutkan kening. Tidak ada apa-apa. Lalu, apa artinya bagi kalian berdua untuk mengadopsi anak bersama? Jeremy dengan tenang meletakkan sendok garpunya dan mengambil serbet untuk menyeka sudut bibirnya perlahan. Kemudian, ia menegakkan punggungnya, menatap Lukas dengan dingin dan tegas, lalu berkata dengan serius, bagiku, Anya akan selamanya menjadi orang yang sangat penting yang telah menyelamatkan hidupku. Aku akan menghormatinya, membantunya, membalas budi, dan memperlakukannya seperti teman dekat. Selain itu, kami tidak akan memiliki hubungan lain. Lukas tertawa sinis. Teman dekat. Jadi, kau akan mengadopsi anak dengan teman dekatmu itu. Jeremy mengambil gelas air dengan tangannya yang panjang dan lebar, lalu dengan tenang menyesapnya. Lukas, sejujurnya, aku juga merasa ini sangat tidak pantas. Tapi adikmu terus meminta bantuanku, mengatakan bahwa dia sangat ingin merasakan menjadi seorang ibu dan memohon agar aku pergi ke luar negeri bersamanya untuk mengadopsi anak. Setelah pertimbangan matang, aku akhirnya setuju. Ekspresi Lukas berubah muram. Kedengarannya kau mengatakan ini seolah-olah ini tidak ada hubungannya denganmu. Apa kau tidak tahu alasan Anya ingin mengadopsi anak di usia semuda itu? Jeremy, jangan lupa bahwa demi dirimu, adikku kehilangan kemampuannya menjadi seorang ibu karena melahirkan anaknya. Jeremy mengerutkan kening dan tampak cemberut saat mendengar alasannya. Bab 458. Lukas berkata, karena Anya menyelamatkanmu waktu itu, tubuhnya rusak oleh bisa ular dan kehilangan kemampuan untuk melahirkan selamanya. Kau seharusnya tahu tanpa perlu kukatakan betapa sakitnya secara fisik dan psikologis bagi seorang gadis untuk kehilangan kesempatan menjadi seorang ibu sejak usia muda. Lagi pula, menjadi seorang ibu adalah impian Anya sejak kecil. Gara-gara kau, dia tak pernah bisa mewujudkan mimpinya. Bagaimana mungkin kau begitu acuh padanya sekarang? Alis Jeremy berkerut erat dan dia tidak mengatakan apapun. Apa yang dikatakan Lukas memang benar. Ketika ia terluka 15 tahun yang lalu, ia digigit ular berbisa saat bersembunyi di semak-semak di sebuah desa untuk menghindari bahaya. Saat racunnya menyebar, ia berada di ambang kematian, dan ia kehilangan penglihatannya, sehingga ia tidak dapat menyelamatkan diri. Dia diselamatkan oleh seorang gadis yang lewat. Berkat gadis itu, dia berhasil hidup karena bisa ularnya yang tersedot keluar dari lukanya. Kemudian, gadis itu menemukannya dengan kenang-kenangan yang ditinggalkannya. Baru pada saat itulah ia mengetahui bahwa gadis itu adalah putri kedua keluarga Rivera, Anya, yang kebetulan sedang menginap di resor musim panas di pedesaan. Dia juga mengetahui bahwa karena Anya tidak berhasil mengeluarkan semua racun dalam mulutnya tepat waktu setelah menyelamatkannya hari itu, tubuhnya rusak oleh racun tersebut, dan dia kehilangan kemampuan untuk memiliki anak. Tak ada cara baginya untuk menebus penyesalan yang ditimbulkannya kepada Anya. Karena itu, ia memenuhi semua permintaan Anya dan selalu siap sedia selama bertahun-tahun. Sebulan yang lalu, Anya tiba-tiba datang kepadanya sambil menangis.
Ia bercerita bahwa ia melihat salah satu teman sekelasnya sudah menikah dan hamil ketika mereka bertemu di reuni kelas. Ia sangat iri padanya, dan ia juga ingin menjadi seorang ibu. Katanya, asal dia punya anak, dia akan merasa hidupnya sangat bahagia dan lengkap, dan dia tidak akan mengganggunya sesering itu lagi di masa mendatang demi menghindari kesalahpahaman antara dia dan Corinne. Tentu saja, Jeremy tahu itu tidak pantas, tetapi ia merasa bersalah. Karena itu, ia mengiyakan ajakan Anya setelah mempertimbangkannya dengan saksama selama beberapa hari. Anya menyarankan agar mereka pergi ke Kecaria untuk mengadopsi anak yatim piatu. Karena hanya negara miskin seperti Kecaria yang tidak memerlukan akta nikah dan verifikasi rumit lainnya bagi pasangan untuk mengadopsi anak. Dia tidak ingin memberi tahu keluarganya karena takut mereka akan menghentikannya. Dia juga tidak percaya pria lain. Karena itu, ia memohon agar ia pergi bersamanya sebagai pacar dan membantunya mengadopsi anak. Ia tidak akan mengganggunya lagi dengan apapun yang terjadi setelah itu. Butuh waktu setengah bulan sejak mereka berangkat ke Kecaria hingga kembali setelah menyelesaikan semua prosedur adopsi. Anak itu demam pada hari mereka membawanya kembali, jadi mereka membawanya ke rumah sakit segera setelah pesawat mereka mendarat. Untungnya, itu bukan masalah besar. Itu juga hari ketika Corinne meneleponnya untuk terakhir kalinya ketika dia berada di rumah sakit sebelum dia pergi. Memikirkan si kecil nakal yang hilang, mata Jeremy semakin merah. Setelah Lukas mengatakan begitu banyak hal, ia melihat Jeremy masih diam tak bereaksi. Merasa tak berdaya, ia kembali mendesah. Anya telah kehilangan kemampuan untuk memiliki anak. Ini bukan sesuatu yang bisa kau tebus sepenuhnya dengan membantunya mengadopsi anak. Jeremy, satu-satunya harapan Anya dalam hidup ini adalah bersamamu. Hanya kau yang bisa memberinya kebahagiaan. Meskipun keluarga kita masih menyimpan dendam dari generasi ke generasi, aku bersedia melakukan yang terbaik untuk berdamai demi Anya, jadi kuharap kau juga merasakan hal yang sama. Jeremy tersadar kembali dan menatap Lukas dengan tatapan yang tak terpahami. Lukas, apa kau lupa kalau aku sudah menikah? Aku tidak bisa menikah lagi. Bigami itu ilegal. Lukas tertegun, lalu dia mencibir. Menikah? Maksudmu bukan pernikahanmu dengan Corinne, kan? Setahu saya, kalian berdua belum pernah menikah. Alasan awalnya kalian membawanya ke keluarga kalian hanyalah untuk menghibur kakek kalian agar beliau mau melanjutkan prosedur transplantasi. Bab 459. Lukas benar, tetapi Jeremy masih tenang. Kami terlambat mendaftarkan pernikahan, tapi kami sudah menikah. Itu pernikahan yang sah di mata hukum. Lukas, aku mengerti kau mengkhawatirkan adikmu. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menebus adikmu atas apa yang telah ia hilangkan untukku. Namun, satu-satunya hal yang tak bisa kuberikan padanya adalah pernikahan dan kebahagiaanmu. Maafkan aku. Setelah mengatakan itu, Jeremy mengangkat tangannya dan melirik jam tangan itu. Aku sudah selesai makan siang. Aku ada rapat nanti sore, jadi aku pamit dulu. Dia berdiri, berbalik, dan pergi, tidak meninggalkan ruang untuk argumen. Melihat betapa dinginnya Jeremy, Lukas tak kuasa menahan diri lagi. Ia berdiri dengan marah dan berkata, Jeremy, apa kau punya hati nurani? Saat itu, Anya kebetulan kembali membawa kue. Ia melihat Jeremy hendak pergi dan kakaknya marah, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Dengan bingung, ia bertanya, ada apa? Jeremy mau kemana? Aku sudah membawa kuenya. Ayo kita coba bersama. Tidak perlu. Aku ada urusan. Jeremy melambaikan tangan dengan tenang sebelum memasukkan tangan ke saku. Ia berjalan melewati Anya tanpa ekspresi dan pergi dengan langkah lebar. Jeremy, panggil Anya, enggan melihatnya pergi. Namun, Jeremy sama sekali tidak menoleh atau berhenti. Pada akhirnya, ia hanya bisa menatap punggung Lukas dengan kekecewaan yang mendalam saat ia berjalan keluar dari restoran. Kemudian, ia memalingkan wajahnya dengan marah dan menatap kakaknya dengan sedikit kebencian di matanya. Lukas, apa sebenarnya yang kau katakan pada Jeremy? Kenapa dia pergi? Lukas berhenti mengerutkan kening dan menahan amarahnya terhadap Jeremy. Karena khawatir akan membuat adiknya takut,
ia segera menenangkan diri dan berkata lembut, bukan apa-apa. Jeremy pergi karena ada urusan mendesak di perusahaannya. Anya, ayo duduk. Coba kuenya bersamaku. Bagaimana mungkin dia tega mengatakan kepada saudara perempuannya bahwa laki-laki yang sangat dicintainya tidak bersedia menikahinya sama sekali. Setelah pria yang dicintainya pergi, Anya menjadi putus asa. Ia duduk dengan wajah sedih. Bahkan kue kesukaannya pun terasa hambar di mulutnya. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu yang penting. Ia menoleh ke arah kakaknya dan bertanya sambil berpura-pura santai, "Oh ya, Lukas. Kenapa Corin ada di kantormu hari ini?" Dia bahkan bersembunyi di balik rak bukumu. Dia tampak seperti sedang merencanakan sesuatu yang mencurigakan, entah bagaimana aku melihatnya. Aku tahu dia tidak ingin ditemukan, jadi aku berpura-pura ada kucing di sana. Lukas tidak berencana menyembunyikan masalah Corin dari adiknya. Sambil menikmati makanannya, ia berkata dengan tenang, dia datang ke perusahaan saya untuk melamar menjadi sekretaris saya hari ini. Anya terkejut. Matanya yang seperti rusa betina melebar karena terkejut. Apa? Corin melamar menjadi sekretarismu. Apa kau mempekerjakannya? Tepat ketika Lukas hendak menjawabnya, teleponnya berdering. Edmund lah yang menelepon. Melihat ide penelepon, Lukas menyipitkan mata dengan penuh arti. Ia menduga klien dari Abura itu menolak mentah-mentah kerja sama tersebut dan langsung naik pesawat pulang. Abura adalah negara dengan sumber daya mineral terbanyak. Kehilangan kolaborasi sebesar itu tidak akan merugikan perusahaan, tetapi tetap saja sangat disayangkan. Lukas mengerutkan kening dan menjawab panggilan itu. Bahkan sebelum sempat menyapa, Edmund tak kuasa menahan kegembiraannya dan berkata, "Sudah selesai, Pak. Corin dan klien dari Abura sudah mencapai kesepakatan. Mereka akan pergi ke perusahaan besok pagi untuk menandatangani kontrak kerja sama dengan Anda selama 10 tahun ke depan." Bab 460. 10 tahun. Sumber daya mineral Abura sangat diminati oleh perusahaan domestik dan asing, dan banyak perusahaan dari negara-negara kuat mengincar kolaborasi ini. Itulah sebabnya orang yang bertanggung jawab atas Abura selalu berani dan arogan. Ia juga terkenal sulit diatur. Awalnya, Rivera Group hanya ingin menjalin kerja sama dengan Abura selama 5 tahun ke depan. Namun, putra mahkota Abura tidak setuju. Ia mengatakan hanya akan menandatangani kontrak maksimal 3 tahun, dan ketentuan kerja sama akan dinegosiasikan ulang setelah 3 tahun. Meskipun hanya kolaborasi 3 tahun, kesepakatan itu sulit difinalisasi. Corin pergi selama 1 jam, tetapi ia malah mendapatkan kesepakatan kolaborasi 10 tahun. Lukas sedikit tertegun, dan tampak sedikit terkejut. Dia bisa berbahasa Abura. Edmund menjawab dengan sangat yakin, ya, dia sangat fasih, dan sepertinya dia humoris. Penanggung jawab dari Abura begitu terhibur sampai-sampai ia terus tertawa terbahak-bahak. "Pak, Nona Corin ingin saya bertanya pukul berapa dia bisa mulai bekerja besok." Lukas memikirkannya sejenak sambil menyipitkan mata. "Katakan padanya untuk datang ke perusahaan besok pagi. Setelah kontrak 10 tahun untuk bekerja sama dengan Abura resmi ditandatangani, dia bisa resmi bergabung." "Ya, Tuan," jawab Edmund. Pada awalnya, Edmund tidak begitu yakin pada Corin, tetapi dia tampaknya sudah tidak keberatan lagi jika Corin bergabung dengan perusahaan. Setelah menutup telepon, Lukas, yang selalu tampak tenang, masih memiliki rasa tidak percaya di wajahnya. Melihat itu, Anya punya firasat buruk. Ia bertanya, "Lukas, siapa yang kau bilang akan bergabung? Kau tidak akan mempekerjakan Corin sebagai sekretarismu, kan?" Setelah sadar kembali, Lukas mengangguk dengan tenang dan berkata, "Dia sepertinya cukup cakap. Kalau dia kompeten, aku memang bisa mempekerjakannya. Karena Corin sudah menutup kesepakatan dengan Abura, maka setelah kontrak ditandatangani, akan lebih aman baginya untuk mengelola tindak lanjutnya, hanya dengan begitu tidak akan ada kekhawatiran di pihak Abura." Anya tidak menyangka Corin akan direkrut oleh Lukas. Dia diam-diam mulai bersikap waspada, tetapi malah tersenyum penuh pengertian. "Lukas, Corin memang gadis yang sangat pintar. Dengan dia sebagai sekretarismu, dia pasti akan sangat membantumu. Tapi, aku tahu aku seharusnya tidak ikut campur dalam urusan perusahaan,
tapi aku tetap ingin mengingatkanmu. Corin memang hebat, tapi dia pemarah. Dari segi karakter, dia tidak cocok menjadi sekretaris yang harus sangat patuh. Kamu harus mempertimbangkannya baik-baik. Lukas mengusap kepalaannya dengan sayang. Aku tahu apa yang kulakukan. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku. Dia tahu apa yang dikhawatirkan adik kesayangannya. Kemunculan Corin membuat Anya, yang sejak awal tak mampu merebut hati Jeremy, merasa tak aman. Sekalipun Lukas mempekerjakan Corin, itu karena kompetensinya. Namun, menempatkan Corin di bawah pengawasannya akan memudahkannya mengawasi Anya dan mencegahnya berkeliaran di depan Jeremy lagi. Melihat Lukas tak berniat mengubah pikirannya, Anya tak punya pilihan selain terus berpura-pura tersenyum. Baiklah kalau begitu. Lukas duduk tegak dan meneguk air. Anya, bagaimana kabar anakmu? Anya tertegun dan merasa malu. Anak apa? Lukas memelototinya sambil berpura-pura serius. Anak yang kau dan Jeremy adopsi di luar negeri. Ada apa? Mau sampai kapan kau menyembunyikannya dariku? Mengetahui bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, Anya berkata dengan menyedihkan, kamu sudah tahu tentang itu. Lukas mencibir. Kamu selalu pergi pagi-pagi dan pulang larut setiap hari selama sebulan terakhir, sibuk dengan sesuatu. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Aku tahu setelah meminta Edmund untuk menyelidiki jejakmu selama sebulan terakhir. Anya takut Lukas akan menegurnya, jadi dia menjelaskan dengan sedih sambil berlinang air mata. Lukas, kau tahu keinginan terbesarku sejak kecil adalah menikahi pria yang kucintai, punya banyak anak dengannya, dan hidup bahagia bersama sebagai sebuah keluarga.